Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel BAP Education. Pada video kali ini saya akan membahas tentang SKB Keguruan Pedagogik tentang penelitian tindakan kelas atau PTK bagian yang kedua. Oke teman-teman, semoga Anda masih tetap semangat untuk belajar tentang materi-materi SKB untuk keguruan. Ini adalah materi PTK atau penelitian tindakan kelas pada part 2 atau bagian 2. Sebelum Anda lanjut untuk menyimak video ini, silahkan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol lonceng dan juga like, komen juga boleh di bawah kolom di tempat komen. Bagi Anda yang ingin memberikan komentar atau meminta kami untuk membuat materi video yang lain, jadi silahkan Anda tulis di kolom komentar. Oke, lanjut untuk kita mulai pada soal yang pertama. Pada tahap pengumpulan data, peneliti ingin mengukur peningkatan motivasi belajar siswa. Jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah A. Data kuantitatif, B. Data kualitatif, C. Data campuran, D. Data numerik, E. Data deskriptif. Jawaban yang benar adalah B, yaitu data kualitatif. Penjelasannya adalah seperti ini. Data kualitatif adalah data yang diperoleh untuk penelitian kualitatif. Data ini mencakup kualitas fenomena tertentu yang biasanya sulit atau tidak mungkin diukur. Contoh tadi di soal adalah tentang motivasi belajar. Jadi motivasi belajar itu pemerolehan datanya adalah data kualitatif, yaitu tentang bagaimana peningkatan motivasi belajar tersebut. Apakah motivasinya cukup tinggi, sedang, maupun rendah bagi siswa, ataupun kondisi siswa yang sedang diteliti. Lanjut untuk soal yang kedua. Pada hakikatnya, penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki proses dan meningkatkan hasil belajar. Berdasarkan metode pengumpulan datanya, PTK dapat digolongkan jenis penelitian A. Kualitatif, B. Kuantitatif, C. Mixed method, D. R&D, dan E. Eksperimen. Jawaban yang benar adalah C. Mixed method. Apa itu penelitian mixed method? Penelitian mixed method adalah suatu metode penelitian yang mengombinasikan atau menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Nah, di sini tadi bisa kita lihat bahwa di dalam proses penelitian tadi, data yang diperoleh adalah data tentang proses dan hasil. Nah, di sini proses belajar atau proses pembelajaran dapat diukur melalui data-data kualitatif. Di situ bisa dilihat bagaimana aktivitas siswa, bagaimana motivasi siswa, atau bagaimana proses pembelajaran itu secara umum. Itu akan dinilai dengan data kualitatif. Sedangkan hasil belajar siswa bisa jadi menggunakan tes, menggunakan rubrik penilaian, tapi hasilnya akan tetap berupa angka-angka numerik. Jadi itulah yang disebut data kuantitatif. Jadi jika digabungkan antara kualitatif dan kuantitatif, itu bisa disebut mixed method atau penelitian gabungan. Soal nomor 3. Pada penyusunan laporan PTK, hal yang dapat ditulis di bab 3 adalah A.
data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, prosedur penelitian, dan indikator keberhasilan. B. Subjek penelitian, penelitian yang relevan, metode analisis data, prosedur penelitian, dan indikator keberhasilan. C. Subjek penelitian, metode pengumpulan data, hasil pengumpulan data, prosedur penelitian, dan indikator keberhasilan. D. Subjek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, prosedur penelitian, dan indikator keberhasilan. E. Subjek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, prosedur penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. Nah, jawaban yang benar adalah D. Nah, di sini hal yang biasa ditulis di bab 3 itu subjek penelitian. Ini ditulis di bab 3, kemudian metode pengumpulan data. Tadi kemudian data yang terkumpul dianalisis, kemudian dijelaskan juga tentang prosedur penelitian. Kalau PTK itu dijelaskan bagaimana tahapan-tahapan berupa siklus itu dan apa yang harus dilakukan di dalam setiap siklus itu dijelaskan di bab 3 sebelum dilaksanakan penelitian. Kemudian indikator keberhasilannya juga ditetapkan di awal, jadi bisa menentukan seberapa capaian yang ingin diukur dalam penelitian tersebut. Soal yang keempat. Pada pemilihan metode pembelajaran dalam penelitian tindakan kelas, peneliti atau guru diharapkan memanfaatkan metode pembelajaran yang inovatif. Jika masalah pembelajaran berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas 1, metode pembelajaran yang sesuai adalah A. Inquiry learning, B. Tutor sebaya, C. Discovery learning, D. Metode CTL atau Contextual Teaching and Learning, E. Metode RME. Nah, di sini kita lihat pembelajaran bilangan bulat pada siswa kelas 1, itu kuncinya. Dan di antara kelima jawaban ini yang paling cocok adalah E, yaitu metode RME. Apa itu metode RME? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Metode RME atau Realistic Mathematics Education adalah pembelajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang real bagi siswa. RME merupakan ide dan konsep matematika dengan memanfaatkan realita dan lingkungan yang dekat dengan siswa. Nah, tadi lingkungan yang dekat dengan siswa itu contohnya misalnya siswa itu biasa bermain kelereng atau bermain benda-benda kecil yang lain, itu bisa digunakan untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan tadi materi bilangan bulat itu dengan benda-benda tersebut. Soal yang kelima. Permasalahan pembelajaran berikut yang sesuai untuk diselesaikan dengan metode pembelajaran brainstorming adalah A. Permasalahan kemampuan mengidentifikasikan bagian-bagian tubuh manusia pada tema diriku. B. Permasalahan memahami nilai-nilai Pancasila pada siswa kelas 6. C. Permasalahan kemampuan menghitung luas bangun datar pada siswa kelas 4. D. Permasalahan kemampuan melakukan pengukuran pada siswa kelas 2. Dan E. Permasalahan memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup berdasarkan ciri fisiknya. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu permasalahan memahami nilai-nilai Pancasila pada siswa kelas 6. Nah, penjelasannya di sini brainstorming adalah metode pembelajaran yang mementingkan brainstorming itu artinya adalah curah pendapat. Curah pendapat di sini anak bisa berdiskusi dalam sebuah kelompok. Dia mendiskusikan masalah nilai-nilai Pancasila. Jadi masing-masing siswa akan mampu
mengeluarkan pendapatnya masing-masing tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila di Pancasila. Soal nomor 6. Guru menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual teaching learning atau CTL. Kegiatan yang sesuai dengan model CTL ini adalah A. Siswa berkelompok untuk menyelesaikan sebuah lembar kerja siswa dan di akhir pembelajaran guru memberikan penghargaan. B. Guru melakukan investigasi pada beberapa kelompok untuk membandingkan kemampuan masing-masing kelompok. C. Guru mengajak siswa untuk mengamati kandungan protein dan karbohidrat melalui sebuah percobaan. D. Siswa memerankan tokoh-tokoh drama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan E. Guru mengajak siswa untuk mengukur debit air yang mengalir pada keran air di halaman sekolah. Nah, ini kira-kira apa ya jawabannya? Jawabannya adalah E, yaitu guru mengajak siswa untuk mengukur debit air yang mengalir pada keran di halaman sekolah. Nah, di sini adalah kontekstual teaching learning-nya adalah ini guru mengajak ini untuk mengukur debit air. Ini berarti dia mengukur seberapa banyak atau seberapa besar volume air yang mengalir setiap satuan waktu. Tapi wujudnya dengan menggunakan tidak hanya penjelasan, tapi anak diajak untuk secara langsung melihat air yang mengalir atau mengukur air yang mengalir tersebut. Nah, di sini penjelasannya, pendekatan pembelajaran kontekstual teaching learning atau pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini ranahnya adalah aplikasi, yaitu penerapan. Kita lihat ini tadi yang A, ini menurut cirinya dia ada pemberian penghargaan, berarti ini lebih mirip ke model STAD atau STAD, Student Team Achievement Division, itu A. Yang B itu adalah investigasi di beberapa kelompok, ini adalah metode group investigation atau investigasi kelompok. Yang C ini adalah mengamati kandungan protein, ini lebih cocok dengan metode eksperimen. Dan yang D, sisa memerankan tokoh, ini lebih cocok dengan metode role playing atau bermain peran. Soal nomor 7. Pada laporan hasil penelitian tindakan kelas, pada tahap menyusun hasil penelitian, peneliti akan menuliskan hal-hal sebagai berikut. A. Penyajian tabel, grafik, analisis data, penafsiran data hasil penelitian, dan sintesis. B. Penyajian tabel, grafik, foto pembelajaran, manfaat data penelitian, dan saran bagi stakeholder. C. Penyajian tabel, grafik, penjelasan lengkap tentang perbandingan peningkatan tiap siklus. D. Penyajian tabel, grafik, deskripsi, foto-foto, perbandingan data, dan refleksi. E. Penyajian tabel, grafik, ulasan peneliti tentang kesesuaian hasil terhadap teori yang dirujuk. Jawabannya adalah D, yaitu di sini pada tahap ini berada di bab 4, yaitu di hasil penelitian dan pembahasan. Di hasil penelitiannya yang ditampilkan adalah tabel atau grafik yang diberikan deskripsi, bisa juga ditampilkan foto-foto dan perbandingan data dari masing-masing siklus. Kemudian masing-masing siklus dilakukan refleksi dan hasilnya digunakan untuk pijakan pada siklus berikutnya. Jadi isinya di hasil penelitian itu ada di item D ini. Nomor 8. Pada penelitian tindakan kelas atau PTK, peneliti harus menghindari plagiasi.
Langkah yang harus dilakukan untuk menghindar hal tersebut atas tulisan yang dirujuk adalah: A. Merujuk kalimat seminimal mungkin. B. Menuliskan sumber kajian yang dirujuk. C. Melakukan parafrase terhadap tulisan aslinya. D. Merujuk kajian yang tidak banyak dirujuk orang. E. Mencari kajian dari teori induk. Nah, ini jawaban yang benar adalah C, yaitu melakukan parafrase terhadap tulisan aslinya. Di sini langkah parafrase itu dimaksudkan untuk menghindari tulisan itu sama persis dengan tulisan yang kita rujuk. Kita dalam tulisan itu harus memparafrasekan atau mengubah struktur kalimatnya, namun makna dari kalimat itu tidak berubah. Jadi itulah tujuan parafrase, supaya ketika dilakukan uji plagiasi, kalimat yang kita tuliskan itu tidak terdeteksi sebagai plagiat dari hasil karya orang lain. Itu pengertian yang kita tulis ataupun kajian yang kita tulis di hasil penelitian kita itu merupakan asli tulisan kita dengan memparafrasekan dari tulisan aslinya. Nomor 9. Para guru yang melakukan PTK harus menghindari autoplagiasi. Hal yang harus dilakukan untuk menghindari hal tersebut adalah: A. Melakukan salin dan tempel tulisan kita sendiri adalah sah-sah saja. B. Menulis ulang dari awal semua tulisan dan merujuk tulisan sendiri jika sudah pernah dipublikasikan. C. Membaca ulang semua tulisan sendiri dan menuliskan apa yang belum pernah ditulis. D. Mencari sumber kajian di internet yang tidak sama dengan tulisan kita sendiri. E. Membaca sumber referensi yang beragam agar mendapatkan ide segar untuk tulisan kita. Jawaban yang benar adalah B, yaitu menulis ulang dari awal semua tulisan dan merujuk tulisan sendiri jika sudah pernah dipublikasikan. Itu untuk menghindari autoplagiasi. Kita tidak hanya salin tempel atau copy paste dalam istilah bahasa Inggrisnya, tapi kita harus menulis ulang semua tulisan kita dari awal. Dan merujuk tulisan sendiri juga diperbolehkan, namun harus menyertakan tulisan kita sendiri atau kajian atau rujukan yang kita tulis itu dengan menyebutkan pengarangnya atau penulisnya walaupun itu adalah kita sendiri. Nah, ini pengertian autoplagiasi atau daur ulang adalah perbuatan dengan menggunakan kembali sebagian atau seluruh isi karya ilmiah tanpa menyebutkan bahwa karya ilmiah tersebut sudah pernah dipublikasikan. Nomor 10. Simpulan dan saran adalah subbab yang sering kita jumpai di bab 5 biasanya. Hal yang dapat dituliskan pada subbab saran adalah: A. Saran yang ditujukan pada peneliti lain agar tidak menemui permasalahan yang sama dengan peneliti. B. Saran diberikan pada para guru agar mau menyelesaikan permasalahan pembelajaran di kelasnya. C. Saran diberikan pada siswa agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. D. Masukan bagi pejabat dinas yang menjadi pengambil kebijakan pada para guru dan sekolah. E. Saran dan masukan bagi para stakeholder yang menjadi sasaran dari manfaat penelitian. Nah, jawaban yang benar adalah ini E. Saran dan masukan itu bagi para stakeholder yang menjadi sasaran dari manfaat penelitian. Saran itu sebaiknya adalah ini, idealnya adalah sejalan dengan manfaat yang kita tulis di bab 1. Jadi jika manfaat yang kita tujukan itu adalah bagi siswa, guru, dan sekolah, maka saran juga ditujukan pada siswa, guru, dan sekolah. Tentunya melalui kepala sekolah, karena sekolah tidak bisa kita beri saran. Yang kita beri saran adalah
kepala sekolahnya tentang hasil penelitian yang sudah kita simpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda semua sukses. Bagi yang menonton video ini, saya doakan supaya sukses dalam seleksi SKB dan akhirnya menjadi CPNS pada tahun ini. Bagi yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe dan tekan tombol lonceng, tekan tombol like atau unlike juga tidak masalah, dan yang paling penting adalah tuliskan komentar di kolom di bawah video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.